Lembah Harau merupakan jurang yang besar dengan diameter mencapai 400 meter. Berjalan menuju Lembah Harau amat menyenangkan. Dengan udara yang masih segar, kita bisa melihat keindahan alam sekitarnya. Tebing-tebing granit yang menjulang tinggi dengan bentuknya yang unik mengelilingi lembah. Tebing-tebing granit yang terjal ini mempunyai ketinggian 80 meter hingga 300 meter. Pokoknya, sejak memasuki Lembah Harau ini, kita menemukan keindahan alam yang memukau. Selain itu juga tersedia tempat istirahat dengan nuansa alam, homestay Lembah Echo. Bagi masyarakat Riau dan Sumatera Barat, nama ruas jalan Kelok 9 tentu tidak asing lagi. Ruas jalan itu dinamakan Kelok 9 karena memiliki belokan atau kelok sama dengan belok ke kiri dan ke kanan sebanyak 9 belokan. Kalau dilihat dari atas, belokannya merupakan zigzag. Perjalanan kali ini akan penuh dengan pesona yang membuat kita tidak rela untuk mengejapkan mata. Lihat, rumah godang Sungai Beringin ini sungguh menakjubkan. Dan dalam kesempatan ini, kita akan berkesempatan bermalam di Bungsu Resort yang tak kalah indahnya pemandangan di sini dengan tempat-tempat yang tadi telah kita lalui. Berkunjung ke Kabupaten 50 Kota benar-benar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyaksikan atraksi seni budaya yang ada di kabupaten ini, seperti
para layang di Taeh Buki, dan panjat tebing atau kelambing di Lembah Harau. Dan satu lagi yang tidak boleh dilewatkan, kesenian tradisional Talempong Paci. Salah satu kekayaan seni budaya Kabupaten 50 Kota adalah Talempong Paci. Jika tak familiar dengan namanya, kesenian ini sebenarnya lebih populer dengan istilah tari payung. Tarian ini merupakan tarian cinta muda-muda yang biasanya ditampilkan pada saat malam Bainai yang juga merupakan malam sebelum pernikahan. Kawasan wisata strategis di Kabupaten 50 Kota ke depan adalah kawasan alam Gunung Bungsu Resort. Karena dari kawasan alam ini dapat terlihat lebih dari separuhnya Kabupaten 50 Kota dengan berbagai bukti sejarah tempo dulu. Jika dilayangkan pandangan jauh ke depan, di sebelah barat, jika tak ditutup kabut, tampak puncak Gunung Pasaman, Gunung Mas di dekat Suliki sekitar 20 km dari kawasan Gunung Bungsu Resort. Di selatan terlihat Gunung Sago. Di depan mata terhampar sawah meliputi hampir separuh wilayah 50 kota. Mulai dari Kecamatan Suliki, Gunung Mas, Guguk, Mungka, Aka Biliru, Payakumbuh, sebagian Harau, dan sebagian Kecamatan Lareh Sago, Halaban, dan Pangkalan. Terus aja Pak, saya naik motor Pak. Dari atas puncak Gunung Bungsu Resort, para glider bisa memanjakan mata menelusuri setiap sudut wilayah 50 kota. Memandang ke bawah, di sela-sela lahan pertanian anak nagari Taeh Buki,
atau sekitar 1 kilometer dari areal perkemahan juga lokasi Basava, terhampar padang rumput alam seluas 24 hektar are yang disebut Panorama Bukit Topuang. Kawasan ini sangat cocok untuk lapangan golf yang siap menunggu para pegolf nasional atau internasional. Lapangan alam ini tak perlu banyak dipoles, kecuali menyambung aliran listrik dan air bersih, serta beberapa bangunan peristirahatan. Aktivitas lain yang menjadi dambaan adalah memanjat tebing di Harau yang sudah terkenal keindahannya. Apalagi tebing-tebing di sini seperti menantang kemampuan para pemanjat, baik domestik maupun internasional. Menhir adalah peninggalan sejarah berupa batu dan biasanya digunakan sebagai sarana pemujaan arwah nenek moyang oleh masyarakat pada zaman batu yang menganut paham animisme.
Menhir dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan tujuan penyembahan yang akan dilakukan. Menhir adalah bukti sejarah yang bisa menceritakan nilai-nilai kehidupan pada zaman batu. Di Kecamatan Suliki, tepatnya di Kanagarian Mae, terdapat 72 kelompok menhir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Ada yang berbentuk kepala binatang, pedang, atau tanduk, dan diukir dengan pola-pola yang menarik. Ukuran menhir terbesar di daerah Mae adalah 50 cm kali 668 cm kali 405 cm. Untuk sampai ke situs purbakala ini dibutuhkan waktu 2 jam dengan menggunakan kendaraan pribadi dari kota Payakumbuh. Pengunjung akan langsung sampai di perbukitan yang seolah-olah ditanami batu dengan berbagai ukuran. Lokasi ini terletak di Koto Tinggi Mae. Satu lagi kerajinan yang khas adalah tenun kubang. Hampir setiap rumah di negeri Kubang dan sekitarnya di Kecamatan Gugu ini membuka usaha dan bergabung dengan kelompok tenun kubang. Rendang balui itu pembuatannya adalah pertama dengan membakar balui. Balui dibakar dengan bara sehingga balui itu pembakaran balui sempurna sehingga bisa disuir. Setelah itu, setelah dibakar, balui disuir dan tulangnya dihaluskan atau digiling. Setelah itu disiapkan santan. Santan itu berasal dari kelapa yang agak lebih tua, sehingga nanti
rendang itu menampilkan rasa yang khas rendang balui. Rasa yang khas rendang balui. Kemudian setelah santan ada, baru kita kasih bumbu. Kita kasih bumbu dengan sama dengan pembuatan rendang-rendang yang lain. Ada cabai, ada jahe yang telah digiling, kemudian ada kunyit yang telah digiling. Yang tidak ada itu adalah bawang putih giling atau bawang putih giling, karena kalau dikasih bawang putih giling nanti akan menghilangkan bau dari baluk yang dibakar. Jadi tidak dikasih bawang putih giling. Setelah itu dikasih bumbu-bumbu lain, bumbu masakan Padang. Ada daun-daun, daun sarai, kunyit, kemudian daun limau, dan yang itulah kira-kira bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk pembuatan rendang balui. Setelah itu lalu kita panaskan rendang itu sampai mendidih. Setelah betul-betul mendidih dan mengeluarkan minyak, baru nanti kita masukkan daun-daun. Daun yang kita gunakan untuk pembuatan rendang balui ini adalah pertama daun-daun yang memang juga khas. Itu bisa kita masukkan pertama daun mali-mali. Dan pembuatan rendang itu tidak dengan api besar. Itu kuncinya, tidak dengan api besar, tapi adalah dengan api kecil, kalau perlu dengan bara. Kalau lebih kecil baranya, maka lebih lama, lebih enak, dan lebih gurih.